Kan ada lagi. Wafi barakallah. Ini gimana? Diturunkan aja ya? Ya, turun. Oke. Turunkan aja dulu ya, izin ya. Ya, udah malam juga. Udah malam juga. Itu kenapa kok nanya itu, Bang? Apa besok poinnya apa, Bang? Betul. Ujiannya mau keluar. Ujiannya mau keluar. Ya sudah, tadi kan udah jawab ya, Bang ya. Alhamdulillah sudah jawabannya. Tapi kok topik lagi sih? Mana kau tapi air ini nggak ada tapi. Oh, ada ya gondrong itu di depan. Oh, pakainya putih juga. Ayo kita samperin. Kita samperin. Cari Yesus. Yesus. Mana Yesus? Yang keluar si Topik. Jenggot hitam. Topik. Kenapa kau mirip Yesus, Topik? Aku lagi cari duit tuh. di sana masih cari duit ya di sana ya. Pakai beli minyak ini, beli minyak lampu yang dijual perempuan. Iya. Kau nggak joget lagi tapi kenapa kau nggak joget lagi? Assalamualaikum. Banyak temanmu sekarang tapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pek. Kau nggak joget lagi sekarang, Pek? Kang Chan. Iya, Bang Nauli. Tadi pagi di rumahnya Kang Dio ada si Taufik. Udah lama bertengkar, saya bilang begini, ini bodak diturunkan aja, ini jangan dikasih panggung, saya bilang gitu. Masa orang begini gabung sama orang kafir kan gitu. Pas saya bilang begitu, itu langsung rungkat, kena tombak. Saya nggak apa-apa. Kalau saran saya terus gabung non kafir, supaya nanti pek. Kenceng amat sih. Pek kan orang kafir nanti orang Kristen nyari Yesus. Yesus, di mana kau Yesus? Yang keluar setopik. Pakai baju putih, baju merah. Pek, kemana aja kau nggak joget-joget lagi, Pek? Topik. Nyari duit, joget-joget jadi Yesus, Topik. Injak Bible, Topik. Setelah jadi Yesus, donat. Setelah jadi Yesus, injak Bible, jadi saksi Kristen, Topik. Ini lucu-lucuan. Topik dengan Kristen. Topik. Udah bosan kau jadi manusia, Pik? Udah bosan kau jadi manusia? Mau jadi Tuhan? Begitu parahnya fitnah terhadap Bang Kurma itu ya. Tapi padahal di Wahyu 19 itu, Wahyu 19 nomor 7 itu kan, ya kan anak domba kawin. Anak domba itu kan Yesus versi Biblos kan. Dikawinnya semua toten-toten itu kan. Laki perempuan, depan belakang susuknya semua kan. Nah itu kabur dia kan. Toten. Kalau Raja Sek itu anak domba itu Wahyu 19 nomor 7 yang kawin itu gitu loh. Nah itu
Hidup mau Sekarang- sengsara, pik. Diam nggak bisa. Ditolak oleh jamaahmu. Topik, kasihan Topik. Makanya kalau cosplay lebih baik jadi Batman daripada jadi Yesus. Topik. Memang Saya udah diskusi gembel. dengan- Topik Saya memang diskusi asalnya dengan udah gembel, Oten gitu. kemarin. Diskusi dengan Oten. Profilnya itu pakai apa itu namanya? Di wajahnya tanda tanya gitu. Suaranya mirip si Topik. Aku paksa dia. Tuhanmu siapa? Itu urusanku, nggak mau paksa. Lalu dia bilang, dalam konteks kita kali ini, agamamu Kristen. Dasar tukang bohong, tukang nipu. Sian ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dan pelajaran teman-teman sekalian. Kalau mau diskusi aja biasa saja. Gak usah. Kalau kalian nggak punya duit, datang ke Basnas atau datang ke organisasi Islam. Pak, saya tiap hari berdakwah. Saya tiap hari insya Allah tulus ikhlas dalam berdakwah. Saya fisabilillah. Boleh nggak Pak? Saya ada kesulitan nih Pak, membiayai istri saya. Saya sudah habis-habisan keringat keluar keringat. Boleh nggak Pak? Saya diberikan arahan. Diberi pendidikan beri pelatihan pengembangan Jangan kau cosplay. Jangan kau cosplay jadi Yesus, pek. Cosplay jadi Yesus. Buat apa kau? Akhirnya bersahabat dengan Oten. Topik. Gimana hidup di ketek Oten, Topik? Pelajaran ikhwatul iman sekalian. Allah mengatakan kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Nabi lebih baik mengganjal perutnya dengan batu dibanding harus hidup di ketek Oten. Janganlah saudaraku. Kalau kita berargumen, gak usah cosplay merendahkan diri kalian. Ngapain jadi cosplay Kristen? 500.000 Chan dibayar. Jauh. Dapat berapa? Aku terus terang ya. Sebenarnya aku hanya dikasih 500.000. 500.000. Tapi la haula wala quwata illa. Teman-teman sekalian, jadi pelajaran buat kita ya. Jangan terulang seperti yang begitu. Alhamdulillah sudah terjadi dan kita alhamdulillah innalillahi sudah terjadi, kita berlindung dari begitu ya. Kita itu punya harga diri gitu ya. Mungkin saya kira sih karena faktor pendidikan, karena faktor mindset, atau karena faktor kafir. Kata Ali bin Abi Thalib, kefakiran bisa membawa kepada kekufuran. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bisa jadi. Pek. Saya mau ngomong gitu. Kau nggak punya duit, WA saya pek. Ntar Kang Jan ada tamu Kang Jan. Ntar Kang Jan ada tamu sebentar. Ntar Kang Jan ya. Ntar. Pik. Masa udah curiga. Dia awannya agak panjang nih Bang Pedi. Selamat pagi Acus. Acus, selamat pagi Acus. Baik. Allahu Akbar. Coba teman-teman bayangkan di dunia ini harga diri sudah jatuh. Bayangkan. Sudah tersiksa. Lalu dia bulan dengan la haula wala quwwata. Sekarang lalu dia mempertanggungjawabkan imannya tuh nanti di akhirat. Aku iman, ini imanku. Mirip Oten. Mirip Oten.
Wala talbisul haqqa bil batili. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Yang hak itu dilemparkan. Naqdhifu bil haqqi alal batil. Bukan campur adukan. Roomnya hotel semua. Saat orang muslim naik dimaki-maki. Orang gila, muslim naik dimaki-maki. Wah, dimarah-marah. Saat Kristen naik, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Asyiddahu alal kufar. Keras, tegas kepada orang kafir. Ruhama ubainahum. Dan saling berkasih sayang di antara mereka. Tapi iya masih berkasih sayang. Oh iya, itu benar. Topik berkasih sayang di antara mereka. Lah, nauzubillah min dzalik. Host, naikkan tuh si Acong Gen 18. Naikkan deh. Udah dijambak. Belum ada ilmu. Beliau ini kalau ada ilmu bergulir. Kalau Bang Acong ini kalau dengar ada OPEC dibicarain, wah dia. Beliau datang. Segala sesuatu ada hikmahnya. Kita mengenal Abu Jahal supaya jangan seperti Abu Jahal. Kita mengenal Musailamah Al-Kadzab supaya tidak mengenal. Kita mengenal topik, yes. Fake. Enggak, Abu Jahal jelas musuh kita kan, tahu kan, jelas itu musuhnya. Orang kafir jelas musuh kita kan gitu. Tapi kayak Opik ini kan selimut dalam kutu nih kan, selimut dalam kutu, payah kita lihatnya kan. Nah gitu, dia ngerembes dari dalam gitu loh, orang munafik ini ya. Jadi kayak Syiah ya. Kalau zaman dulu Syiah itu kan dia membenci ya para sahabat ya, karena tidak menaikkan Ali lah ya gitu ya. Benci, akhirnya jadi akidahnya juga ikut berubah. Awalnya cuma benci ya kan sama Islam, sama Muslim. Aku mah menjauh dari judgement. Aku cuma bilang pek. Kok jadi OPEC sih yang diomongin ini, ada. Oten enggak ada? Pak Soe. La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Selamat pagi Pak Soe. Pak Soe ini ya susu keledai. Susu keledai ya. Yukhadi'unallah. Itu yukhadi'unallaha walladzina amanu, itu bicara orang munafik loh. Kan dalam surat Al-Baqarah di awal itu, dari mulai ayat ke-1 sampai ayat berapa, ke-5 gitu ya, itu berbicara terkait orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin. Di dalam innalladzina kafaru sawaun alaihim sampai khatamal ala qulubihim wala samim ala absurihim, itu terkait orang kafir. Nah, ayat selanjutnya yang panjang sampai 1 lembar itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, itu berbicara tentang orang munafik. Nifaq, orang yang di hatinya ngomong apa, di lisannya ngomong apa, orang munafik. Dikatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Datang ke komunitas topik. Orang-orang beriman dihinakan di situ. Mereka hendak menipu orang dihina. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun. Mereka tidak sadar bahwa sedang menipu diri sendiri. Apa tuh? Itulah pokoknya lah. Opik. La haula wa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung di fatul iman sekalian dari sifat nifaq seperti Taufik itu ya. Berlindung, jangan begitu. Kita ini ada banyak cara loh teman-teman ya. Kalau misalnya kita salah, kita akui ya saya salah. Saya salah karena ada kondisi begini-begini. Minta maaf. Dan kita cukup menjadi laki-laki untuk bertanggung jawab kesalahan kita kan. Nah, santai. Oke, kalau saya salah bukan untuk dikoreksi kan gitu. Setiap orang tidak ada yang benar terus. Siapa untuk dikoreksi? Kalau ternyata ada kita yang benar, tidak perlu kita menjadi ego dan lain-lain, tidak perlu. Karena bisa jadi kita benar. Kan konsepnya begini. Allah itu menutup aib kita gitu. Itu konsepnya tuh. Allah menutup aib kita. Kalau misalnya aib kita belum, wah hebat desin. Itu artinya Allah sedang menutup aibnya. Tapi bayangkan, jika orangnya sudah bisa kita lihat begini, apa yang terjadi? Bukan masalah kita lihat, tapi Allah sedang membuka aibnya.
Topik. Ada tamu. Selamat pagi, kuku hitam. Wala. Kuku hitam monitor. Kuku hitam. Maaf bang, maaf pencet bang. Oh pencet, ya udah turun aja. Ya, turunin aja bang. Nggak bener saya di bawah aja bang. Emang nggak bisa ya turun ya? Nggak bisa turun sendiri. Begitu ya. Yang kedua, pelajaran kedua. Kalau misalnya lihat ya, Gurunda Zuma misalnya, beliau ditingkatkan derajatnya oleh Allah, dihajar habis-habisan, difitnah habis-habisan, diajar enggak lah, diajar kuat lah dia, difitnah habis-habisan gitu. Tapi Allah tetap muliakannya. Itu baru di dunia. Dia mensucikan nama Allah, dia berjuang untuk mensucikan nama Allah. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Saat tidak ada naungan lagi selain naungan Allah. Gurunda Zuma enak dia. Enak aja dia enak sendiri. Nanti ketika tidak ada naungan lagi, minimum ada yang bisa diajukan. Ya Allah, aku telah mensucikan namamu. Siang malam aku berdakwah mensucikan namamu. Kita saat tidak ada lagi, apa yang sudah kita lakukan ya? Kepada Allah. Mana? Yang bisa masuk. Datang si Topik joget-joget. Si gara-gara kau nama Allah itu dihujat. Topik, gara-gara kau di dunia oleh Allah dibukakan aibnya. Jadi ketika aib itu terbuka, bukan Allah mau begitu. Allah membuka aib. Jadi Allah sedang bekerja kepada kita. Coba sadar nggak begitu? Coba sadarin begitu. Kalau ada iman, kenapa tidak disadari? Kecuali kalau tidak ada iman. Saya tidak tahu lah kalau tidak ada iman. Apalagi bertubi-tubi aibnya dibuka. Orang gila betul ada apa? Dulu berapologet Islam. La haula wala quwata illa billah. Dulu saya pernah nyawer dia Kang San. Ini apa ya? Penyesalan sangat dalam saya pernah nyawer dia. Inilah jangan sombong, kiber nggak boleh dalam hati. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Kalau masih ada kiber sombong nggak boleh. Emang karena ngomong kayak gini emang hebat gitu. Jadi kedengkian dia dengan Ustaz Juma itu yang paling penting, kedengkian itu berbeda pendapatan itulah, bukan beda pendapat. Kalau beda pendapat tahu lah, saya nggak mau ngomongin orang. Saya cuma mau manggil orang. Beda pendapatan. Tapi gini loh ya, kita ini kan lebih suka gimana ya gini ya, disukai oten, dibenci Muslim, atau dibenci oten, disukai Muslim. Itu harusnya bisa milih loh itu ya. Betul. Nah, dia milih yang pertama itu gitu loh. Kok bisa gitu itu loh. Harusnya kok nggak ada yang yang ngingetin dia ya, keluarganya ya. Pek. Keluarga jadi tidak suka sama dia. Oh gitu ya. Dia pun tidak suka sama dia. Gimana? Jadi pelajaran lagi ya. Ego itu ada baiknya dengan kadar tertentu gitu. Tapi kalau overdosis penyakit Topik. Tapi apa mungkin ini ya Kang Chan ya, cara Allah untuk memberikan pelajaran pada yang lain ya, muslim yang lain lah gitu ya kan. Ya memang kan? Kalau begitu caranya. Kan ketika hadis Jibril, malaikat Jibril datang. Ada sahabat, ada Nabi Muhammad, ada sahabat. Lalu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak datang kepada sahabat, datangnya kepada Nabi Muhammad. Rukbataihi ila rukbataihi, lututnya dengan lututnya. Datang kepada Muhammad, lalu berkata kepada Muhammad. Jadi semacam orang melakukan pembicaraan, lalu yang lain menyaksikan gitu. Begitu yang terjadi. Kata malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku Islam, terangkan kepadamu iman, terangkan kepadaku al-ihsan. Terus akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku hari kiamat, terangkan tanda-tandanya dan seterusnya. Lalu di ujung kata Nabi Muhammad, tahu nggak Umar siapa itu dia? Allah dan Rasul yang lebih tahu, kata Umar.
itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian. Malaikat Jibril itu dikatakan Nabi, atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Cara Allah begitu, tidak langsung bersentuhan dengan kita, tapi pelajarannya datang kepada kita. Atakum yu'allimukum dinakum, itu yang menjadi pelajaran. Kita melihat pelajaran, mungkin Allah ingin mendidik kita, betul seperti Bang Pai bilang, dengan jalan membuka aib. Mungkin dia bisa jadi sudah punya sesuatu yang harus aib jadi buka oleh Allah. Lalu kita mengambil pelajaran dari situ kan. Jangan berego, hanya kita banyak bicara. Saya banyak bicara di sini karena diizinkan oleh host. Kalau Terus terang kalau ilmu-ilmuwan Bang P ilmunya lebih jago sama lo terus terang gini kan saya gini ya. Dulu sebelum ada medsos begini ya, kan kita sering baca Al-Qur'an ya. Di situ ada yang namanya kafir ya. Di situ ada yang namanya munafik, ada yang namanya muslim itu kan. Kita tidak tahu gitu loh. Contoh-contoh orangnya gitu kan. Sebelum medsos dulu ya kan. Ya enggak? Ya. Bagi kafir Jimny, kafir Arbi kan? Enggak tahu kita. Jimny itu nama Jeep. Timni. Kang San. Jimny bukan Jimny. Timni. Nah, Jimmy. Nah, setelah ada medsos begini, ada TikTok ini, kita tahu gitu loh. Oh, ini ya. Oh, ini kafir Arbi. Oh, ini kafir Dimni. Oh, ini muslim yang benar-benar taat gitu kan. Oh, ini yang munafik yang kayak gini. Gitu jadi tahu kita. Gitu loh. Alhamdulillah itu. Syukurlah. Ya, jadi apa yang ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada semuanya gitu. Ini muslim semuanya yang banyak ada. Bicara. Ya, betul. Dan orang bahaya itu kaburat maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Bahaya. Jadi orang mundurkan diri saja gitu. Dari zaman para nabi dulu memang kawannya dengan orang kafir gitu loh. Dia bermanis-manis dengan orang kafir, orang munafik itu dari zaman dulu. Nah, dulu kan kita cuma dengar itu aja gitu kan. Tapi kita belum pernah menyaksikan gitu. Ternyata di sini gitu, di komal-komal, di TikTok gitu kan. Itu ternyata benar gitu kan apa yang diceritakan itu. Terang-terang. Ya, dulu orang munafik itu Abdullah bin Sabah. Ini apa? Oh iya, itu siapa munafik dalam zaman Nabi itu? Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul. Ubaidillah bin Salul. Tuh yang munafik itu. Naik. Aduh, ini otak ini. Coba mau enggak ya? Abdullah bin Ubay bin Salul ujungnya. Bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafiknya Abdullah namanya. Dasar. Ada ini enggak situ? Ada opek enggak? Saya enggak berani nyebut munafik atau kafir. Nahnu nahkumu bil zawahir. Kita hanya menghakimi yang zahir-zahir. Dia jadi Yesus, jadi oten topik. Topik. Ya, dia menginjak-injak Bible, Bible. Zohirnya begitu gimana? Zohirnya begitu. Lalu setelah menginjak-injak Bible, dia jadi saksi Kristen. Apa? Orang gila. Ini Kristen aneh. Nyanyi lagu rohani kayak Hana lagi, ya ampun. Cocok itu. Udah, cocok, udah. Jodohkan itu sama siapa? Hana ya. Sama-sama hitam. Yang satu sawo matang, yang satu jagung bakar. Cocok. Cocok sama topi Hana. Topi Hana. Iya pas. Yang satu jadi Yesus, yang satu dijilbab. yang satu ke Kristen-Kristenan, yang satu ke Islam-Islaman. Cocok bener kan? Yang satu ngaku Muslim ke Kristen-Kristenan, yang satu ngaku Kristen ke Muslim-Musliman. Cocok tapi
Topik dan Hana. Jadi judul ini film nanti Topik dan Hana. Nah gitu. Topik dan Hana series Azab dalam Kubur. Sama-sama. Mandro buka keceplosan kalau cosplay Yesus. Kata dia. Kalau ditaruh di mana janggut bebek. Wow. Inilah teman-teman sekalian pelajaran bagi kita. Janganlah. Satu, poin pertama, hargailah guru-guru kita. Kita pada etapa guru-guru kita. Guru-guru kita itu nyari ilmu sampai ke yang primer. Gila, waktunya ada. Buka bahasa Ibrani, ngapa bahasa Yunani. Dibuka buku-buku primernya dibaca. Kita nggak ada waktu buat begitu. Nyari duit terus dari pagi sampai kita cuma lihat nanti udah cari patinya saja begitu. Tapi hargailah guru kita. Terus hargai itu. Yang kedua, kita harus berjamaah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dengan jami'an, bersama-sama. Loh, itu arahan Allahnya. Mau elaborasi apa lagi kalian? Kata Allah berjamaah. Udah berjamaah. Sebentar Kang Jan, ada tamu Kang Jan. Selamat pagi, ganti apa ini? Ganti Tuhan buat Kristen. Ganti Proposal, back, ganti proposal ya. Ganti back, selamat pagi. Ganti background, ganti background. Selamat pagi. Bang ganti. Bang ganti. Ini kok minta naik loh. Aduh. Ya udah. Topik. Jadi kita ngomong ini bukan gibah yang apa ya? Bukan gibah lah ya. Ini supaya kita nggak tergelincir lagi nanti sianya ini. Supaya kita nggak tergelincir. terpeleset, kan tergelincir. Matahari terpeleset. Matahari terpeleset. Ada matahari terpeleset. Ya. Jemaah OPEC. Kasih Tuhannya Muslim. Ya supaya kita bicarakan ini supaya nggak tergelincir lah ya, jangan sampai dicontoh gitu ya, jangan sampai dicontoh. Gak mau gitu. Saya membicarakan dia, ngapain bercanda, saya manggil dia Topik. Bukan kita ya, kita dan anak istri dan keturunan kita ya, jangan sampai seperti itulah ya. Jangan sampai seperti itu, mau lalu cosplay jadi Yesus, kau merendahkan dirimu lah. Nanti kalau tahajud atau setiap sholat nanti bisa itu nanti dipanjatkan gitu. Ya Allah, berikan kami iman, jangan seperti imannya Topik, itu bisa. Betul, itu bagus. Ya Allah, berikanlah iman yang seperti imannya para nabi gitu, para imannya sahabat Rasulullah gitu. Jangan kayak Topik. Jelas ya Allah, imannya nggak jelas. Nggak Allah, imannya nggak jelas. Janggot dipanjangin. Jenggot. Agamaku, aku tegaskan ya, aku Muslim, tegaskan ya aku. Semakin banyak kau tegaskan, semakin tahu orang ragu akan kamu. Topik. Dasar orang gila. Akhirnya ini bukan luka, ini kayak apa ya? Ini udah kayak kanker, susah jalan keluar. Urusanmu itu hanya dengan Allah. Tinggal bertobat dengan. Kalau dengan Muslim nggak ada yang percaya lagi. Nggak ada yang percaya kamu. Kalau Kapten Junai, nih. Apa tuh tinggalkan itu? Alhamdulillah saya sudah tinggalkan dongeng Arab yang. Kau murtad atau gimana nih? Ayo naik. Saya sudah tinggalkan dongeng Kalau kau Arab benar seperti itu, kau berani naik lah. Kalau nggak berani berarti kau itu yang dongeng kau itu.
Kristen. Nggak berani naik dia. Saya sudah tinggalkan itu kan, mengaku murtadin gitu kan. Ditanya sholat jenazah berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau dulu ada yang jawab, iya saya Muslim, saya belajar Islam. Bahkan dia sebutin dari ini apa namanya, dari Sanawiyah katanya. Aliyah sebutin dia. Oke. Apa yang nanya dulu, saya lupa lagi. Kau ini wudhu berapa rakaat? 4 rakaat. Jawab juga 4 rakaat. Wudhunya 4 rakaat. Kristen. Kadang Kristen itu aneh-aneh juga ya. Mau ke persidangan bawa si topik. Orang yang injak-injak bebal bukannya dilaporkan malah masuk ya disekutu. Kristennya aneh kadang, saya nggak bisa pikir, aneh. Baik ngelihat dia harusnya ngelihat bahwa oh dia itu yang injak bebal, malah jadikan saksi. Dia kan dari Riau sampai ke Medan kan, perjalanan perlu ongkos segala macam, di sana juga berjam-jam kan ditanya karena kasusnya nggak jelas. Udah dibela-belain dari Riau ke itu gitu kan, udah dibela-belain dari Riau ke ini ke Medan kan. Wah, semangat dia untuk memenjarakan Bunda Nora lah itu kan. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas. Bukan memenjarakan Kristen, malah memenjarakan Muslim. La haula wala. Itulah. Tolong menolong untuk orang gila benernya. Kurang penghujat dari Kristen gitu sehingga yang harus dikejar Muslim. La haula wala quwwata illa billah. Orang gila bener. Gila. Pak Leslie naik lagi, Pak Leslie. Mau ini lagi. Kang saya sudah ngantuk. Kan saya udah ngantuk kayaknya. Saya izin dulu ya, teman-teman sekalian. Kita ini aja ya. Kita rungkat dulu ya. Masya Allah. Ya, Kang San. Nah, Mbak Rosi monitor. Enggak, kayaknya udah enggak. Baik, saya izin undur. Kita rungkat. Bang Thomas saya turunin dulu deh. Udah ini tidur ya. Ya Kang San. Baik, izin teman-teman sekalian ya. Masya Allah luar biasa. Walaupun pertemuan kita sebentar, tapi kita dengan Pak Leslie dan teman-teman Kristen tadi sudah bahas bahwa ternyata doktrin kekristenan itu berbeda dengan doktrin Yesus. Kristen jauh dari Yesus, Yesus jauh dari Kristen. Kristen bukan siapa-siapanya Yesus dan Yesus bukan siapa-siapanya Kristen. Hanya pengakuan-pengakuan buta. Alhamdulillah tadi kita sudah bongkar itu, dan ternyata salah satu sahabat kita Pak Leslie dengan sangat bijak menanggapi itu, dan beliau tidak bisa berkutat apa-apa karena harus menerima dengan pahit kenyataan bahwa Bible Anda tidak mengajarkan seperti yang Anda yakini. Gitu. Pelajaran kedua adalah kita ini umat terbaik, teman-teman sekalian. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada berbuat kebaikan dan mencegah untuk berbuat kemungkaran. Ketika pun diskusi kita dengan ahlul kitab, dengan oten, dengan siapapun, ujungnya objektifnya adalah la na'budu illallah, jangan menyembah selain Allah, wala nusyrika bi syai'a, jangan menyekutukan dengan satu apapun. Bukan kita jadi oten. Itu posisinya, bukan kita jadi oten. Kalau kita jadi oten berarti sudah hilang objektifnya. Dan kita dapatkan pelajaran dari seorang bernama Taufik itu. Pelajari dia. Jangan seperti dia. Pelajari bagaimana egoisme itu bekerja menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana keakuan bekerja menghancurkan dirinya sendiri. Kebodohan menghancurkan dirinya sendiri. Ketidakbijaksanaan menghancurkan dirinya sendiri. Ketidak rendah hati, bukan rendah diri, ketidak rendah hatian kepada guru-guru membuat dia hancur dengan sendirinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia harus bertanggung jawabkan di hadapan Allah gitu. Itu yang penting. Teman-teman sekalian, kita tutup majelis kita ini. Bang Pai, betul ya? Kita maju dulu ya. Ya, terima kasih buat yang nonton. Ada 200 masih lebih itu.
Terima Ya, kasih kita ya. tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa esok pagi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.